Oke semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini saya coba membahas integral substitusi yang merasionalkan. Apa itu merasionalkan? Yaitu mengubah suatu bentuk akar menjadi bentuk yang rasional, yaitu bentuk tanpa akar. Caranya adalah dengan melakukan substitusi variabel terhadap bentuk akarnya. Nah, jadi di sini perhatikan. Jika pada integran itu muncul bentuk akar N dari AX plus B, cobalah untuk mensubstitusikan U sama dengan akar N dari AX plus B tersebut untuk menghilangkan bentuk akarnya ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan bentuk akarnya dengan cara melakukan substitusi akar tersebut dengan suatu variabel yaitu variabel U. Langsung aja kita bahas pada contoh soalnya. Tentukan integral X dikali akar 3 dari X min 4 dx. Berarti di sini kita misalkan akar 3 dari X min 4 ini sebagai U. Ya, sebagai U. Yaitu U sama dengan akar 3 dari X min 4. Agar akar 3-nya hilang, berarti kedua ruas kita kalikan dengan pangkat 3. Berarti ini U pangkat 3 yang di sini hilang pangkatnya ya. Karena ini kan sama aja dengan pangkat 1/3. Nah, dikali pangkat 3 berarti kan tinggal X min 4 doang. X min 4. Lalu dari sini kita turunkan kedua ruas. U pangkat 3 itu turunannya adalah 3U kuadrat DU, yang kanan X min 4 adalah DX. Nah, seperti ini. Nilai DX inilah nanti yang akan kita lakukan substitusi ke DX yang di sini. Lalu nilai X-nya itu akan kita peroleh dari mana? Dari sini. Jadi ini tuh bisa kita bikin menjadi X sama dengan U pangkat 3 ditambah 4 ya. U pangkat 3 ditambah 4. Jadi semua variabel nanti akan memuat variabel U. Nah, kita hitung di sini integral dari X. X-nya adalah U pangkat 3 plus 4. U pangkat 3 plus 4. Akar 3 dari X min 4. Akar 3 X min 4 tadi adalah U ya. U. dx-nya berapa? Ini 3U kuadrat DU. 3U kuadrat DU. Sama dengan integral 3-nya kita letakkan di depan. U dikali U berarti U pangkat 3. Nah ini dikali dengan U kali U kuadrat yaitu U pangkat 3 DU. Sama dengan 3 dari U pangkat 3 kali U pangkat 3 berarti U pangkat 6 ditambah 4 kali U pangkat 3. 4U pangkat 3 DU. Sama dengan 3 integral. Sorry, kok integral? Ini bisa langsung kita hitung ya. U pangkat 6 berarti kan 1/7 dari U pangkat 7 ditambah. Ini berarti 4/4 ya. U pangkat 4 ditambah dengan konstanta. Berarti hasilnya adalah ini 3/7. U-nya tadi apa? U-nya tadi kita misalkan sebagai ini ya, akar X min 4. Akar 3 dari X min 4. Berarti, atau X min 4 pangkat 1/3. Berarti sama aja dengan X min 4 pangkat 7/3. Ditambah dengan 4/4 itu 1, tinggal U pangkat 4. U pangkat 4 berarti kan X min 4 pangkat 1/3 dikali 4. Berarti 4/3. Ini ya, ditambah dengan konstanta. Atau 3 kali 1/7, 3/7. Kali X min 4 pangkat 7/3. Ditambah 3 dikali 1 di sini. Berarti kan 3 X min 4 pangkat 4/3. Ditambah konstanta. Nah, gitu caranya ya. Hasilnya sama dengan yang ada pada pembahasan di sampingnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, cara yang lebih gampang itu kalau kita memisalkan atau melakukan substitusi pada bentuk yang di dalam akar ya. Jadi akarnya itu tidak usah kita misalkan. Yang kita misalkan itu adalah bentuk yang di dalam akar. Karena kalau menurut saya itu nanti akan lebih simpel cara ngerjainnya. Langkah-langkahnya itu akan lebih pendek ya, tidak sepanjang ini.
Coba kita kerjakan. Jadi yang kita misalkan itu sebagai U itu adalah yang di dalam akar, bukan akarnya. Akarnya tidak usah ikut. Ini kalau menurut saya pribadi ya, lebih gampang caranya. Jadi yang kita misalkan U itu adalah X min 4. Bukan akar 3 dari X min 4. Lalu dari sini bisa kita peroleh X-nya, yaitu U ditambah 4. Ini gunanya untuk menggantikan nilai X yang ada di sini nanti ya, yaitu sebagai U plus 4. Lalu dx-nya itu diperoleh dari du sama dengan dx. Nah, coba kita kerjakan ya. Jadi integral dari x akar 3 dari x min 4 dx itu sama dengan integral x. X-nya tadi adalah u plus 4. U plus 4 dikali akar 3 dari x min 4. Berarti kan akar 3 dari u. Atau u pangkat sepertiga. Dx-nya adalah du. Nah, seperti ini. Cukup simpel ya. Kemudian kita tinggal lakukan perkalian. U dikali U pangkat sepertiga. Berarti U pangkat 4 per 3. Ditambah 4 dikali U pangkat sepertiga. Berarti 4U pangkat sepertiga DU. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan. Hasilnya adalah U pangkat 4 per 3 tambah 1. Berarti 7 per 3. Otomatis di sini 3 per 7. Ditambah dengan 4 dikali U pangkat sepertiga integralnya berapa ya? Berarti U pangkat sepertiga ditambah 1. 4 per 3. Dan dikali 3 per 4 ditambah konstanta. Ini coret-coret. Sehingga menjadi 3 per 7. U-nya tadi apa? X min 4. Berarti X min 4 pangkat 7 per 3 ditambah 3 dikali U. U-nya adalah X min 4 pangkat 4 per 3 ditambah konstanta ya. Kalau dari cara, tentu ini caranya lebih simpel. Langkah-langkahnya lebih pendek dari kalau kita memisahkan dengan U sama dengan akar 3 dari X min 4 ya. Jadi lebih gampang kalau kita misalkan itu adalah yang di dalam akarnya atau yang di dalam pangkatnya ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya hasilnya sama ya. Tidak berbeda, hanya lebih cepat aja dalam proses mengerjakan soalnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita bahas untuk integral x kuadrat akar 5 dari 2x plus 4 pangkat 7 dx dengan menggunakan teknik yang sama. Ini kita gunakan cara saya aja ya, yaitu kita misalkan yang di dalam apa? Yang di dalam akar ya, atau yang di dalam bentuk pangkat. Jadi soalnya itu adalah integral dari x kuadrat. Ini kita bikin dalam bentuk pangkat aja. 2x plus 4 pangkat 7 per 5 ya. dx. Nah, seperti ini. Lalu yang kita misalkan apa? Yang kita misalkan adalah yang di dalam pangkat. Yaitu U sama dengan 2x plus 4. Ya. Sehingga nanti kita peroleh du-nya sama dengan turunan dari 2x plus 4 yaitu 2 dx. Sehingga dx-nya itu sama dengan du dibagi dengan 2. Lalu x kuadratnya nanti kita bisa mengganti menggunakan, ini kan 2x berarti sama dengan u min 4 ya. 2x sama dengan u min 4. Sehingga x sama dengan u min 4 dibagi 2. Sehingga x kuadrat itu sama dengan, ini dikuadratkan, u kuadrat min 8u ditambah 16 dibagi dengan 4. Nah, dari sini tinggal kita lakukan substitusi ke integralnya. Oke, kita kerjakan. Berarti integral dari x kuadrat. Kita gunakan yang ini ya. Seperempat. Seperempatnya kita taruh luar aja ya. Seperempat sama dengan seperempat integral dari u kuadrat min 8u ditambah 16. Lalu kita kalikan dengan 2x plus 4 tadi kita misalkan dengan u. Berarti u pangkat 7 per 5 dx. dx-nya berapa tadi? du per 2. du per 2. Nah, seperti ini. Berarti 2 kali 4 sama dengan 1/8 ya.
Kemudian integral dari U pangkat 2 dikali U pangkat 7 per 5. Berarti U pangkat berapa itu? 2 tambah 7 per 5. Hasilnya adalah 12 per 5 ya. Berarti U pangkat 12 per 5. Dikurang min 8U dikali U pangkat 7 per 5. Berarti min 8 U pangkat, oh ini 17 ya guys. 17. Ini tuh 17. Nah, baru yang ini nih, U dikali U pangkat 7 per 5. Berarti U pangkat 12 per 5 ditambah 16 U pangkat 7 per 5 DU. Nah, tinggal lakukan integral biasa. Seperdelapan, berarti yang ini adalah U 17 per 5 tambah 5 per 5. Berarti kan 22 per 5. Otomatis di sini kita kalikan dengan 5 per 22. Dikurang 8 dikali U pangkat 12 per 5. Tambah 5 per 5 berarti kan 17 per 5. Atau di sini dikali dengan 5 per 17. Ditambah dengan 16. U dari 7 per 5 tambah 1. Berarti kan 12 per 5 atau dikali 5 per 12. Ditambah dengan konstanta. Ya, seperti itu. Kemudian ini kita taruh di sini ya. Sama dengan 1/8 dari 5 per 22. Nah, U-nya tadi kita misalkan dengan 2X plus 5. 2X plus 5. 22 per 5. Min 8 kali 5, 40. Per 17. 2X plus 5. 17 per 5. Ditambah 16 kali 5, 80. Per 12 dari 2X plus 5 pangkat 12 per 5. Ya. Kemudian ditambah dengan konstanta. Nah, ini bisa kita lakukan sederhanaan ya. Jadi kita bisa lakukan penyederhanaan. 1/5 kali 5 per 22. Berarti 5 dibagi dengan berapa itu? 176. Ya. Dikali 2X plus 5 pangkat 22 per 5 dikurang 40 per 17 kali 1/8. Ini coret 5 berarti min 5 per 17 dari 2X plus 5 pangkat 17 per 5 ditambah ini juga coret 10 ya. 10 per 12 berarti 5 per 6. 5 per 6 dari 2X plus 5 pangkat 12 per 5 ditambah dengan konstanta ya. Jadi hasilnya adalah seperti itu untuk soal yang ada di dalam sini. Ya, yang dikasih tanda awan seperti ini. Hasilnya adalah yang ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.